Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan, saya Muhammad Isa Ansori, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur, untuk memaparkan koneksi antar materi, tugas koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dibimbing oleh Bapak Fasilitator Bapak Ferry Misdi SPD dan Bapak Agus Waluyo SPD SD sebagai pengajar utama. Koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pada sesi pembelajaran kali ini, Anda diberikan tantangan untuk membuat kesimpulan dan juga koneksi antar semua materi yang telah diberikan dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini berhubungan dengan materi yang lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. 5. Komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Satu. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisa, dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama daerah atau sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset. Selanjutnya, manfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpihak pada murid. Dengan berbekal pendekatan berbasis aset, maka implementasi saya sebagai pemimpin pembelajaran yaitu saya harus selalu berpikir positif dan berusaha untuk bisa mengidentifikasi aset yang ada di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Untuk pembelajaran tatap muka, manfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah sebagai laboratorium alam. Dan juga peserta didik diminta untuk melakukan wawancara dengan masyarakat seperti wawancara dengan para tenaga kesehatan di puskesmas dan pelaku usaha pembuatan tempe tahu di sekitar sekolah. 2. Contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas. Bila kita sudah bisa mengidentifikasi 7 sumber daya yaitu modal manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya yang ada di sekitar lingkungan sekolah, maka itu bisa menjadi sumber kekuatan kita untuk merencanakan pembelajaran yang berpihak dengan murid. Misalnya kita harus tahu karakteristik murid dalam pembelajaran, kemudian fasilitas yang ada di sekolah, lingkungan sekitar sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar. Secara finansial mendukung pembelajaran berlangsung dengan lancar, termasuk agama dan budaya di sekitar lingkungan.
semua dapat kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi pembelajaran yang berkualitas. Tiga, hubungan dengan materi sebelumnya. Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu alasan mengapa kita melakukan pendekatan berbasis aset, karena kita ingin melakukan pembelajaran berkualitas dengan memanfaatkan aset yang ada sehingga dapat tercapai pembelajaran berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya agar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan mengetahui 7 aset yang ada di sekitar sekolah, maka kita bisa melaksanakan peran kita sebagai guru penggerak. Ini adalah keterkaitan dengan modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan dengan modul 1.3 Visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, tentunya kita harus membuat pemetaan kekuatan kita, yaitu 7 aset yang ada di sekitar sekolah, agar kita bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencapai visi guru penggerak, dan sekaligus tentunya mencapai visi misi sekolah. Keterkaitan dengan modul 1.4 Budaya Positif. Salah satu aset manusia adalah murid. Tentunya kita harus mengajarkan kepada semua peserta didik budaya positif agar bisa diamalkan kebiasaan yang baik dan tentunya kebiasaan yang baik, dan tentunya akan sangat membantu pihak tercapainya pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada keterkaitan dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengidentifikasi aset yaitu murid, tentunya kita akan mengetahui karakteristik peserta didik. Supaya pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid, maka kita harus mengadakan pembelajaran diferensiasi. Artinya, pembelajaran yang dilakukan berdasarkan minat dan bakat siswa. Artinya, kita sedang melaksanakan pelajaran berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pembelajaran sosial emosional diperlukan agar semua warga sekolah memiliki kemampuan untuk berempati, memiliki kesadaran diri dan pengelolaan diri yang baik. Dengan demikian, upaya untuk mengantarkan murid, guru, dan semua warga sekolah mencapai keselamatan dan kebahagiaan dapat tercapai. Keterkaitan dengan modul 2.3 Praktek coaching. Dengan praktek coaching model Tirta, maka kita sebagai guru bukan memberikan solusi, tapi justru mengajak murid supaya menggali potensi yang dimiliki untuk bisa merancang sendiri solusi yang akan diambil. Jadi peran kita sebagai coach harus selalu dilatih agar peserta didik bisa menjadi coach yang baik. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran. Kemampuan seorang pemimpin pelajaran dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi pencapaian tujuan maksud pendidikan, sebab dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi ringan etika maupun rujukan moral. Dengan pengetahuan pengambilan keputusan baik, maka seorang pemimpin pelajaran akan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diberdayakan secara optimal. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola 7 aset atau modal utama di daerah atau sekolahnya adalah
adalah sebuah kekuatan untuk pencapaian tujuan pendidikan, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 4. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan terkait modul 3.2 adalah adanya perubahan paradigma baru dalam berpikir dan menghadapi sesuatu hal. Jika sebelumnya mindset saya fokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi, sekarang mindset saya berfokus pada kekuatan atau aset. Adapun pemikiran yang sudah berubah di dalam diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini, yaitu mulai berpikir untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Sebelumnya berjalan sendiri tanpa kolaborasi, mulai membuat program berdasarkan visi, misi, dan kekuatan sekolah. Sebelumnya membuat proyek atau program untuk memecahkan masalah, mulai berfokus pada aset untuk pengembangan sumber daya. Sebelumnya fokus pada meminta atau mencari bantuan orang lain, mulai membiasakan diri dengan memberdayakan apa yang sudah berhasil, bagaimana strategi agar membuatnya lebih berhasil, dan apa saja yang kita miliki. 5. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk mewujudkan pelajaran yang berpihak pada murid. Pemimpin pelajaran harus mampu mengidentifikasi aset dan kekuatan, memetakan kebutuhan, menyusun rencana, berkolaborasi, dan mengevaluasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara optimal. Demikian tadi pemaparan tugas koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru bergerak Indonesia maju. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Isa Ansori, JGP 9 SMA Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.